Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisika. Semoga kalian yang tetap di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Bab yang akan kita bahas yaitu tentang gerak lurus. Benda dikatakan gerak lurus itu apabila benda tersebut otomatis mengalami pergerakan. Pergerakan sendiri itu berarti mengalami perpindahan kedudukan atau mengalami perpindahan posisi. Gerak lurus sendiri itu adalah gerak suatu objek pada lintasan yang lurus. Ketika lintasannya berupa lingkaran, itu nanti akan disebut dengan gerak melingkar, yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan, GLB, ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama juga. Jadi jaraknya sama tiap waktu yang sama. Contohnya ini, ada mobil dalam tiap 1 detik itu mengalami jarak 5 meter. Jadi jaraknya sama. Kecepatannya itu juga sama, yaitu sebesar 5 meter per sekon dari awal sampai akhir. Itu tidak berubah-ubah. Sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap pada selang waktu tertentu. Contohnya ini ada mobil, mula-mula mobilnya diam, maka di sini ditulis 0 meter per sekon. Kemudian pada detik pertama, mobilnya akan mengalami kenaikan 2 meter per sekon, naik lagi menjadi 4 meter per sekon. Artinya, mobil tersebut mengalami kecepatan yang berubah-ubah namun dengan percepatan tetap, yaitu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jelas sekali ya perbedaan antara GLB dengan GLBB. GLB itu kecepatannya konstan, sedangkan GLBB itu kecepatannya berbeda namun dengan percepatan yang tetap. Selanjutnya, ada gerak vertikal. Jadi kalau gerak lurus itu tadi berupa lintasan yang horizontal, sedangkan gerak vertikal itu otomatis vertikal gini. Gerak vertikal sendiri ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Benda yang bergerak ke atas berarti merupakan gerak vertikal ke atas. Benda yang bergerak ke bawah disebut dengan gerak vertikal ke bawah. Ini gambarnya, V-nya ke atas melawan gravitasi bumi yang arahnya selalu ke bawah, sedangkan benda bergerak ke bawah atau GVB itu V-nya ke bawah sesuai dengan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya ada gerak jatuh bebas. Bedanya gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas itu adalah pada kecepatan mula-mula. Pada GVB itu terdapat kecepatan mula-mula. Sedangkan gerak jatuh bebas, V-nya itu sama dengan 0. V awalnya itu sama dengan 0. Karena pada tepat di atas ini, itu bendanya masih diam, apelnya kan masih diam. Nah, di sini disebut dengan gerak jatuh bebas. Bisa dilihat di sini ada gambar A, B, C. A ke B itu gerak vertikal ke atas. Kemudian jatuh kembali lagi ke C. Ini berarti bergerak ke bawah ini ya. Kemudian rumus-rumusnya. Mungkin rumus-rumusnya itu kelihatan banyak sekali. Sebenarnya rumusnya itu hanya sedikit. Yang perlu benar-benar dipahami, diingat itu hanya rumus gerak lurusnya saja. Karena gerak vertikal itu mengikuti GLBB. Pada GLB, karena A-nya itu 0, A itu adalah percepatan, makanya di sini rumusnya hanya V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu jarak, T itu adalah waktu. Pada GLBB, A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. V2 itu kecepatan kedua, V1 itu kecepatan pertama atau mula-mula. Kemudian ada VT sama dengan V0 ditambah A kali T
Terus ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali AS. VT itu kecepatan benda setelah T sekon, VO itu adalah kecepatan awal benda, A itu percepatan, S itu jarak. Kemudian S sama dengan VOT plus setengah kali A kali T kuadrat. S itu tadi jarak ya, satuannya meter. Jadi perlu diingat, ini keterangan-keterangan ini harus benar-benar dipahami, dan satuannya juga. Kalau misalkan satuannya jarak itu masih sentimeter, maka nanti harus dikonversi dulu ke dalam satuan meter. Kalau satuan waktunya mungkin masih dalam menit, berarti harus diubah dulu ke dalam satuan sekon. Terus pada gerak vertikal ini itu sebenarnya mengikuti ketiga rumus pada GLBB ini. Karena sebenarnya rumusnya ini sama. Bisa dilihat di sini VT sama dengan VO ditambah A kali T. Sedangkan di sini pada gerak vertikal A-nya itu tinggal diganti G. Karena pada gerak vertikal itu sudah mempunyai percepatan tetap, yaitu percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi hanya tinggal diganti G saja. Selanjutnya pada rumus VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Karena tadi gerak lurus itu dia horizontal, gerak vertikal itu ini ya vertikal, makanya ini itu bukan S lagi, yang semula di sini S pada gerak vertikal itu diganti dengan H. Ini. Jadi S diganti H. Sama di bawahnya mengikuti. S-nya diganti H, A-nya diganti G. Terus perbedaan GVB dengan GVA, gerak vertikal ke bawah dengan gerak vertikal ke atas, itu bedanya pada tanda plus minusnya saja. Ketika gerak vertikal ke bawah itu karena sesuai dengan gravitasi bumi arahnya, maka tandanya plus. Sedangkan gerak vertikal ke atas itu melawan gravitasi bumi, maka tandanya minus. Sedangkan pada gerak jatuh bebas, VO-nya itu sama dengan 0, karena tadi ya, ketika tepat di atas itu bendanya masih diam, nanti rumus yang VO-nya yang di depannya ini semuanya hilang. Jadilah tinggal yang di belakangnya saja ini. Jadi cukup mudah ya. Intinya rumus yang perlu dipahami itu adalah pada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ini saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang S ini sebenarnya hampir sama ini. Yang S yang atasnya. Selanjutnya ada contoh soal nomor 1. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar berikut. Dari grafik tersebut, analisislah jenis gerak lurus yang terjadi selama mobil bergerak dan tentukan besar percepatan dan perlambatan yang terjadi pada benda. Jadi kita analisa dulu. Yang pertama, pada detik 0 sampai 2, pada detik 0 itu kecepatannya 10. Ini kita lihat di sini. Detik kedua kecepatannya 20. Artinya dari 10 ke 20 mengalami kenaikan atau penurunan. Jawabannya mengalami kenaikan dan kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah berarti disebut dengan GLB atau GLBB. Jawabannya adalah GLBB dipercepat. Kemudian bagaimana percepatannya? A itu sama dengan tadi delta V per delta T atau selisih kecepatan dibagi selisih waktu ya. Tadi ya ini ya 20 dikurangi 10, 20 ini dikurangi 10 per
2 dikurangi 0 ini. Sama dengan 20/2, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, mobilnya bergerak lagi dari 2 ke 4, T2 ke 4, T2-nya kecepatannya masih sama, 20 di sini ya. T4-nya kecepatannya sama, masih 20. Apakah mengalami perubahan kecepatan? Jawabannya tidak. Sehingga mobil tersebut bergerak lurus beraturan. Coba cek dengan perhitungan percepatan. Jadi A sama dengan tadi, delta V per delta T sama dengan 20 dikurangi 20 per 4 dikurangi 2 sama dengan 0/2. Sama dengan 0 meter per sekon. 0 ini menunjukkan bahwa mobil tersebut tidak mengalami percepatan. Kemudian yang ketiga, T4 ke 5. T4 kecepatannya 20. T5 kecepatannya berapa ini? Lihat di sebelah kiri, 0. Artinya dari 20 ke 0. Mengalami perubahan kecepatan apa tidak? Ya, tetapi mengalami penurunan. Sehingga disebut dengan GLBB diperlambat. Percepatannya atau perlambatannya sendiri itu A sama dengan delta V per delta T sama dengan 0 dikurangi 20. Jadi kan akhir ya. Tadi akhirnya itu kan 0. Awalnya 20. Jadi bukan 20 dikurangi 0, tapi 0 dikurangi 20 per 5 dikurangi 4 sama dengan negatif 20 per 1 sama dengan negatif 20 meter per sekon kuadrat. Tanda minus ini menunjukkan diperlambat. Berbeda dengan tadi yang dipercepat itu tandanya positif. Selanjutnya, soal nomor 2. Kecepatan gerak sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 16 meter per sekon dalam selang waktu T sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu tersebut dan jarak yang dicapai? Kita analisa dulu yang diketahui apa sih? Jadi yang diketahui yang pertama ada ini ya tadi ya. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, kemudian ada waktunya. Nih, yang diketahui V1-nya 10 meter per sekon, V2-nya 16 meter per sekon. Selanjutnya delta T-nya sama dengan 3 sekon. Dan yang ditanyakan adalah A. Percepatan dan jarak apa tadi? S. Rumusnya A sama dengan delta V per delta T sama dengan 16 dikurangi 10 per 3 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, S sama dengan V0 plus VT per 2 kali T. Sama dengan 10 plus 16 per 2 kali 3. Sama dengan 39 meter. Lanjut, soal nomor 3. Seorang anak melempar buah apel ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Yang pertama tinggi yang dicapai saat setelah 1 sekon buah apel dilempar. Kemudian kecepatan apel saat 0,5 sekon. Yang ketiga ada waktu buah apel yang diperlukan untuk titik tertinggi setelah bergerak. Jawabannya, jadi tadi ada kecepatan awal yang diketahui, terus ada G. D1, VO-nya sama dengan 20 meter per sekon, ini tadi. Kemudian ada G,
10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan tinggi itu H pada waktu 1 sekon, waktu itu T ya. Kemudian ada kecepatan apel saat 0,5 sekon, berarti VT. Terus ada waktu buah apel yang diperlukan untuk titik tertinggi, artinya pada Hmax, berarti ini waktu maksimalnya. Terus penyelesaiannya, tinggi saat 1 sekon, tadi ya, H itu sama dengan VO kali T min setengah GT kuadrat. Ini V0-nya 20 dikali T-nya 1 dikurangi setengah kali G-nya 10 kemudian T-nya 1. Jadinya 20 dikurangi 5 meter sama dengan 15 meter. Yang kedua, kecepatan apel saat 0,5 sekon VT sama dengan V0 dikurangi GT. VO-nya tadi 20, G-nya 10, T-nya 0,5. Jawabannya 15 meter per sekon. Kemudian C, waktu. Ini tadi VT sama dengan VO kurangi GT. Nah, ini kenapa saya memakai rumus ini? Karena pada saat benda dilempar ke atas, itu nanti kecepatan akhir ketika di atas, tepat di atas di sini, itu V-nya, VT-nya sama dengan 0. Ini. Sepertinya sudah saya sampaikan sebelumnya, benda ketika tepat di atas sendiri itu nanti bendanya akan diam, makanya nanti akan jatuh kembali. Ini 0 sama dengan VO-nya 20 dikurangi 10T. Kemudian dipindah ruas. Min 10-nya dipindah ke kiri. Jadinya plus 10T sama dengan 20. T sama dengan 2 sekon. Dari 20 dibagi 10. Soal terakhir. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Apabila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapa waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah? Jadi yang diketahui kecepatan awal, ketinggian, sama percepatan gravitasinya. Tadi kecepatan awal 15 meter per sekon, ketinggian H sama dengan 20 meter, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. T-nya ini H sama dengan VO kali T ditambah setengah GT kuadrat. Kenapa memilih rumus ini? Karena kita memilih rumus yang harus ada H-nya, ada G-nya, ada VO-nya, itu ada T-nya juga. Kita masukkan H-nya 20, VO-nya 15, T-nya tadi yang ditanyakan, plus setengah kali 10 kali T kuadrat. Kemudian, ini 20 sama dengan 15T tambah 5T kuadrat. Kita pindah ruas ya ini ya. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Biar mudah menghitung, kita bagi 5, jadinya sama-sama dibagi 5 semua ya. Dan ini sebelum dibagi 5 itu saya pindahkan 20-nya ke kiri, jadinya yang semula plus, jadinya minus. T kuadrat ditambah 3T dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktornya seperti ini. Jadinya T sama dengan min 4, T sama dengan 1 sekon. Ya namanya waktu tidak mungkin minus, artinya jawabannya T sama dengan 1 sekon. Sekian itu tadi ya, sudah ada 4 soal. Semoga semuanya sudah bisa memahami. Kalau ada pertanyaan bisa lewat grup
kelas di WA. Silahkan nanti bisa tanya-tanya langsung. Saya tutup. Terima kasih, semoga semuanya bisa memahami mata pelajaran kali ini bab gerak lurus.